Jadi di KKK itu ada dua. Yang satu buat bentur, ya. Satu buat acara tahunan gitu. Ya. Acara tahunan itu namanya Noise in the Sun. Ada nggak keterlibatan Poison di situ? Garap kaos kah atau official merchandise-nya Poison doang apa gimana? Di Noise in the Sun karena itu acara buat tahunan. Jadi biaya buat pengeluaran operasional juga lumayan gede. Jadi kita mutusin buat kaos lah salah satunya. Rilis merch. Dirilis sama Puring Merinding yang ada di Taman Puring, Jakarta Selatan. Iya. Ngomong meraja nih, lu suka main catur gak sih? Wih, jago nih ada nih. Wih, bokap gua juara 3 sekecamatan Cisok ada. Pesertanya juga 3 orang. 4. Itu sama gua lagi. Lu masih juara 4. Semifinal. Ih, bener. One, two, three, four, five, six. Welcome back to my channel Podcast Gila Stres. Jeng. Kopi dulu lah. Kopi udah mulai habis segelas parah. Beda kan tamunya ini mah. Siapa? Bahasa. Cot, kita udah hampir 2 minggu nih nggak syuting. Iya, nggak syuting. Kerja di luar. Sibuk kerjaan di luar soalnya. Mana emang les udah mana emang? Dari tanggal berapa sih? Kemarin udah lupa gua. Enggak, dari tanggal 12. Sekarang udah tanggal 4 ya. Terakhir siapa sih? Terakhir si apa? Si Yuda ya. Terakhir si Chan ya? Si Yuda, terakhir tanggal berapa itu ya? Lupa gua. Tanggal berapa sih? Lupa gua. 9 hari yang lalu ya? Menurut? Iya, sekitar 2 minggu lah. Iya, kurang lebih lah. 2 mingguan nggak ada video baru, jadi karena memang satu dan yang lain, jadi kita sekarang baru nemu lagi narsum. Ini orang jauh. Parah. Jauh jasa. Jauh banget. Ya, gua baru kenal barusan tadi di bawah. Sama gua baru kenal tadi. Lu kan tadi mau berangkat ke studio nih. Iya. Bareng dia malah berangkatnya. Dia bilang, "Bang, numpang Bang, saya pengen syuting," gitu ya. Lu mau syuting kan kata gua? Iya, padahal nggak kenal. Nggak kenal. Tektokan by WA aja gua. Hah? Tektokan aja udah janji. Tektokan aja ya. Baru kenal tadi lah sore. Baru kenal tadi. Sore. Jadi beliau ini tadi gue tanya di bawah, dia itu ngeband, Punya toko, jualan kaos dan lain-lain. ETC lah. Pernah jualan keripik. Keripiknya legend sih, bukan legend apa? Enak sumpah. Terkenal, keripiknya terkenal. Cuman sekarang satu dan yang lain karena keripik udah nggak jualan, tapi ngeband masih, jualan kaos masih, datang ke gigs masih, bikin acara jelas. Please welcome, kita panggil Amar Cobra. Amar Bacok. Brother. Duduk. Ya. Duduk ngopi-ngopi. Boleh. Bawa yang lain nggak? Udah duduk. Boleh. Udah duduk belum? Boleh, udah. Iya, udah pulang. Mar, apa kabar, Mar? Sehat, Mbak. Tuh, tanya Teddy tuh, apa kabar, Ted? Apa kabar, Bray? Masa? Langsung tahu aja tisu di situ ya? Masa dia minta jemput? Minta jemput narsum ya, minta jemput narsum. Iya. Atau nggak ada ini jing di PT-nya nggak ada apa namanya? Coba. Kendaraan apa namanya? Operasional. Iya, belum. Nggak dikasih kendaraan operasional. Tolong gaji turunin gue juga gaji nih. Tolonglah. Mungkin nanti si Poison bisa nyediain kendaraan sponsor buat Riot ini. Bisa Kuning langsung. resnya nggak? Si kuning. Udah langsung aja. Mar, gue pakai kan. Jemput buser. Mar, selamat datang di Potres. Ya, udah, makasih. Menghilang stres nih ya. Makasih. Jadi banyak yang mau gue tanyain ke lu karena awalnya memang kita ke teman-teman deket dulu kan. Nah, baru sempet ngontek lu. Bukan baru sempet sih, elunya baru bisa kan. Ya. Sebenarnya tamu yang susah, dia doang tamu yang susah. Nganggur dah. Sebenarnya udah lama gue pengen ngajak lu gitu. Cuman baru ada waktunya sekarang nih, Mar. Ya. Jadi sekali lagi selamat datang di Potres, Mar. Lu support kan acara ini? Yoi dong, selalu. Pasti. Punya rokok nggak? Itu tadi beli dah 12.000. Beli dah 12.000. Rokok dulu, Mar, sambil santai, Mar ya? Boleh ngerokok lah. Boleh. Nggak apa-apa gue ngerokok. Boleh sini nyebutin merek, boleh nyebutin apa yang lu suka boleh, semua boleh. Merek apa sih? Merek. Brand. Merek mah apa, Jing? Merek pack. Boom, boleh.
Mati-mati. Mau Kalau nggak? BNI. Nah, lo BTN. Nah. Enggak itulah apa si Amar nih ya banyak nanti kita ulik juga. Udah belum? Udah. Banyak nanti kita bakal ulik mulai dari toko ngeband, kisah asmara, Kisah asmara dan asrama. Aduh, asrama, kisah Banyak kisah. bikin kolektif dari bikin awal masalah. sampai sekarang bikin masalah pasti. People itu, people. Iya. Mar, ini gue pengen bahas Poison dulu. Oh iya, Poison Heart, Poison toko lo kan? toko. Benar. Dari tahun berapa sih Poison ini berdiri, Mar? Terus awalnya tuh namanya emang Poison apa udah ganti berapa kali? Pokoknya dari semenjak gua lulus sekolah 2012. Iya, 2012. Anjing. 2012 akhir 2012 akhir. Poison Heart. Tapi sebelum Poison banyak lah ganti nama. Setiap ada masalah pasti ganti nama. Berarti tiap hari ganti nama dong? Karena banyak masalah. Tiap hari ada masalah. Coba namanya apa yang pertama inget? Gak tahu, gue lupa. Wajar udah 2012 berarti kan udah 13 tahun yang lalu. Ya. 2012 kan udah 25. 13 yang lalu. 13 tahun yang lalu. Wajar lah lupa gue. Sebelum Poison yang terakhir apa namanya? Apa ya? Oh, gua tahu. Ini ya, apa sih? Welcome. Itu apa sih? Bukan ya? Welcome to Hell. Iya, Welcome to Hell. Oh, Iya. Welcome to Hell. Ya, Itu terakhir kalau nggak salah sebelum yang ini nih. itu terakhir 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Terus Poison. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Lu ngambil dari mana sih itu Poison? Yoi, Ramones. Oh, lagunya Lagu Ramones ya. Ramones. Poison Heart. Itu Ramones. Ya, itu doang. Sesimpel itu. Ya karena memang ya kalau kan jualan merchandise band lah ya. Tapi Ya. memang namanya nggak jauh-jauh dari judul lagu atau nama tempat gitulah. Nama-nama Ya gitulah. pokoknya yang dengan Nama berhubungan tokoh gitu-gitu. band toko segala macam. Terus nih penasaran nih, gue juga penasaran ya kan. Karena apa, Nak? Ya, gue udah lama nih kenal lu nih. Cuman Tadi katanya baru Ya, kenal. gimmick, Edi tuh. Speak doang. gimmick doang itu depan kamera. Gue udah lama nih kenal lu nih. Kenapa sih lu dipanggil Gwok? Padahal nama aslinya siapa? Dede Amarullah. Dede Amarullah. Nih teman-teman yang nggak tahu namanya gue. Nama aslinya Dede. Ingat ya. Dede panggilnya. Bisa ganti ngaran tuh sih. Enggak, Dede, itu bukan Dede, bagus, itu. bagus Mar. Bagus kan. Dede Amarullah. Amarullah oke lah. Dedena bisa diganti. Lu kan anak Udah foto, bentuk terakhir. foto iya kan. Iya. Oke. Masuk lah. Amarullah lebih bagus. Hmm. Ama. Dede. Dede. Oh bisa dipanggil namanya Guok. Jadi waktu kecil tuh gue punya cita-cita jadi pembalap dah. Serius nggak ini? Bener nggak nih? Ini bener nggak nih? Serius. Oh. Jadi pembalap motocross. Ada namanya? Itu dengerin dulu. Motong mulu. Motong mulu kayak rumput. Mesin rumput dong. Ya, jadi gue punya cita-cita jadi pemain cross, motocross. Gue setiap naik sepedaan gitu, ada aja masalah. Nabrak dapur lah, nabrak orang. Terus gue sambil apa? Di belakang itu aku botol itu kayak knalpot gitu. Gitu. Biar suaranya serem ya. Ya, jadi orang ketabrak di tetangga gua. Jadi setiap ngedenger itu, gitu. Oh awalnya gitu. Jadi gitu. tercetus lah nama Gwok gitu. Ya, Dari suara si Aswa ini nih. Sepeda yang Ya. dari ban belakangnya itu kan. kadang dia gitu diomelin terus. Gua kira dikasih nama dari temen lu gitu. Anak Iya kan, kalau biasanya. namanya biasa kan nama samaran mah kan. Dari geng-geng gitu kan. Iya. Wah. Dede ganti Guok. Oh berarti ini mah dari Mind blowing. kelakuan lu, Ted. Bronx. Brong. Ya kan? Bronx. Tahu itu. Iya maksudnya gitu. Jadi orang tuh, identik nih kalau si Dede sepedahan nih jadi Iya. berisik nih pakai. Saya berisik karena berisik. Karena dia Oh. lu sepeda berarti pakai aku aja kan, maksudnya pakai gelas yang kosong itu. Ya. Pakai itu aja selalu. Selalu. Aku bisa kepikiran jadi cita-cita naik motor cross ya. Pokoknya keren aja gagal gitu. Terus. Maco ya. Iya, Balapan. makanya masih kecil ya. Iya. Wok. Nggak punya cita-cita. Sekarang cita-citanya apa? Dokter udah kesampaian. Keren. Dokter udah, tukang Udah. baju udah, anak band udah. Banyak berarti ya. Banyak cita-cita gue. Profesinya. Ini lu kan sebelum buka toko ya. Niat buka toko gimana awalnya? Dari lapakan dulu apa gimana ini? Niat di pikiran gue buka toko lah. Oh,
Karena hobi gue, bukan hobi ya, apa ya? Ya senang band gitu. Dan salah satunya punks gitu. Yang nggak jauh dari merchandise. Yang gue hobi apa itu? Ya kaos, merchandise itu. Itu mungkin nggak jauh dari band itu sendiri gitu. Passion lah, sesuai dari passion. Ya. Terus kan kalau kaos ya bisa dijual ke semua kalangan, maksudnya teman-teman juga hobi lah gitu. Ya. Nggak perlu ditanyain 3 band sebut apa gitu. Nggak penting gitu ya. Yang penting beli kan gitu. Beli. Mau gambarnya A, B, C, D, G. Kadang sekarang orang tuh kenal band dari kaos dulu kadang. Iya benar. Sekarang The Cure. Si udah pakai kaos The Cure. Apaan ya? Kadang dari kaos. Ntar orang searching kan gitu, gampang. Kaosnya kok aneh sih, gak nama ini apa gitu. Artnya aneh. Artnya bagus nih. Iya. Apa nih? Ini kayak sekarang kan pakai orang tuh apa ini Secret Prostitute. Ini band mana sih? Band Rusia, tapi personilnya ada orang Indonesia. Gue juga pernah kena masalah gara-gara kaos ini. Dipanggil Polsek Cisoka. Oh, lu pernah jual kaos ini di toko Anda? Karena ada logo Palu Arit. Oh gitu. Karena ada logo Palu Arit, nggak tahu siapa dari Instagram. Tiba-tiba didatengin, ditanyain mana kaosnya, ini kaosnya, ditanyain segala macem. Tapi karena itu ideologi, tapi si yang datengin toko itu nyebutnya partai. Oh gitu. Karena dia nggak tahu mungkin ya, karena dia nggak tahu jadi langsung karena judge gitu aja. Abu juga kali ya. Iya itu loh kan. Tapi besoknya suruh dateng. Karena ngerasa gak salah. Iya, misalkan jualan. Dateng tapi sambil balik di mall. Tapi balik. Di bahannya maksudnya si produknya, si kaosnya dikasih lagi? Kaos enggak, diambil sama kaset, ada 2 kaset yang diambil. Sampai sekarang masih belum dibalikin? Belum dibalikin. Dibakar kali ya? Nggak tahu dah. Mungkin sama dia diambil kali buat didengerin apa gimana. Bisa jadi sih buat didengerin, bagus kalau buat didengerin mah. Buat dipakai buat anaknya kali ya. Nah ya nih gitulah. Soalnya kan nih? Band punk, band metal gitu karena sering mengundang kontroversi dari cover, dari lirik gitu ya. Itu ya maksudnya ke apa? Ekspresi berkesenian lah. Iya bebas-bebas aja, ideologi nggak bisa dibunuh sih. Mau lu nggak ngaruh juga lagi kan? Nggak ngedoktrin nggak apa kan ya? Iya. Kalau kita ngedoktrin mungkin baru. Ini salah satu lo jualan kaos kan tadi lo seneng band-bandan punk lah gitu, metal gitu ya. Yo. Selain itu apa sih motivasi lo jualan kaos itu apa? Nyari duit lah. Nyari duit apa berkoneksi. Salah satunya. Iya benar. Ya, jadi banyak orang yang nggak kenal juga datang ke toko. Dari nggak kenal sampai jadi deket. Kayak gitulah. Jadi makin banyak teman. Ya. Apalagi namanya lo juga suka ngeband gitu kan ya. Terus gampang kan maksudnya punya band yang lain bisa dijualin atau band lo sendiri bisa lo pasarin di toko lo kan gitu. Diproduksi sendiri dengan apapun lah. Dan nggak harus ke toko pun nggak harus berbelanja gitu. Datang aja ke toko ya. Mau apapun gitu. Ya kan di toko ngopi doang ya. Di toko kan bukan cuma kaos doang kan? Bukan. Ada yang anak-anak mungkin ada nongkrong. Ada nongkrong, ada hoodies gitu ya. Iya, bukan kaos doang, bener. Di toko bukan cuma kaos doang kan? Ada gelang, ada topi. Ada topi. Banyak merchandise. Yang lain-lain lah banyak. Ya. Banyak lah. Banyak habis. Ada pin juga banyak kan ya? Emblem. Ada. Sepatu. Ada. Obat. Ini boleh minum ya? Boleh minum kok. Kalau kurang nanti bikin lagi sama si Hadi. Gampang bikin lagi. Santai. Cemilan kok. Bongkaran enggak apa-apa. Nah, lapar enggak? Sakit gigi? Enggak. Di sini bolong. Nih, gimana sih cara lo menghadapi pasang surut dalam berjualan kaos? Karena kan pasti ada turunnya gitu. Pasti ada up and down-nya tuh gimana sih cara lo? Karena secara kan lo ngejual kaos yang segmented ya, cuman dari band-band indie mungkin atau band punk, band metal gitu. Yang nggak semua orang tahu tuh gimana cara lo menghadapinya. Secara udah berapa tahun tadi? Dari 2012 ya? 2012 tapi beberapa kali tutup sih. Oh sempat tutup? Sempat tutup setahun, nanti buka lagi. Kalau nggak punya duit buka lagi. Nggak punya duit ya tutup. Oh gitu. Punya duit buka.
Nggak punya duit ya tutup. Punya duit buka. Buka. Ya. Nah pas lo lagi, tahun. ya pas lo lagi apa namanya Masa surut tuh lo cara lo menghadapinya gimana agar penjualan tetap stabil tuh? Apakah lo misalkan ngelapak apa gimana gitu? Apa datang ke acara, apa datang ke tongkrongan gitu bawa produk lo gitu? Salah satunya itu datang ke acara, bawa lapakan, kaos atau ya udah sekarang kan udah enak ya zamannya online ya apapun. Ya tinggal ya up story udah gitu doang tinggal. Gitu doang ya. Ya kalau sekarang, kalau dulu ya gimana dulu jualan kaos sekarang ya makanya nggak sempat sekarang. tutup. Kayaknya kalau ada yang beli atau apa banyak lagi banyak duit gue tutup. Walaupun ada yang pengen beli gitu. Pengen beli tutup dulu Nggak banyak duit gua. Lagi banyak duit gitu. Dompet nggak bisa nilap. Ya, dompet gua gini. Duduk nggak bisa gini. Duduk kayak begini nih, duduknya. Kalau dompet yang udah nilap pakai kaos MU tandanya. Oh gitu. Kaos MU sama celana Adidas tuh garis 3. Tapi Wok, nih ya. Kan pembeli kan rata-rata cowok apa cewek sih? Ya 70% lah Laki-laki ya. cowok lah gitu ya. Cewek mah khusus doang. Khusus apa anjing? Gift, cewek mah gift. Cewek mah gift doang, gift giveaway. Kan sering giveaway. Terus nih, lo nih yang beli itu mungkin yang ada yang nanya aneh-aneh gitu. Apa pernah nggak lo menghadapi konsumen yang nanya, "Bang, ada kaos ini nggak? Kaos ini?" gitu. Dengan mungkin nyebutin merek nyebutin brandnya salah, jadi bahan lelucon atau lucu gitu. Pernah nggak? Kayak gitu. Karena kan band punk itu kan namanya susah ya, lumayan susah gitu. Apalagi metal gitu yang fontnya akar-akar. Aneh-aneh ya. Banyak lah. Yang aneh-aneh yang beraneka ragam. Iya. Yang nanya kaos band Tengkorak. Tengkorak ada kan? Ada band Tengkorak yang grindcore. Ya, grindcore. Ya, tapi gua kasih yang ada tengkoraknya doang. Bukan bang itu. Ini sama aja ini tengkorak. Oh, yang gambar tengkorak gitu. Iya. Dia nanya tengkorak sih bener aja sih. Namanya. Nama bandnya tengkorak. Iya. Nanyanya tengkorak doang. Tapi rata-rata pembeli lu anak mana sih, Wok? Dari Balaraja kah, Cisoka, apa Adiasa, apa dari Tiga Raksa gitu? Karena kan toko lu ada di Cisoka nih, di tengah-tengah. Ya, toko gua di Cisoka. Itu di rumah juga sih, jadi gampang lah. Kebanyakan dari sekitaran sini, Jo. Iya. Paling jauh dari mana? Paling jauh, Bray? Iya, paling jauh. Paling jauh. Yang offline lah, yang datang ke toko. Sengaja datang. Sengaja toko. Dari Serang. Jauh kan tuh. Dari Cikareng. Ada dari sengaja datang gitu ke toko, sengaja datang. Kalau offline ya. Kan kalau online pasti jelas dari mana pasti luar kota gitu. Luar kota kan. Luar kota sering. Kalau online ya. Ya kalau offline berarti sengaja datang lah. Pengen lihat Dede Guok. Iya gitu. Vokalis Teror. Dede Guok aja. Sekarang band lo berapa biji, Wok? Berapa biji? Banyak kan band lo dari dulu ngeband kan berdua. Dulu ngeband gua sama gua dulu. Ya gitu aja ngeband ngilang gitu. Ngeband ngilang. Hiatus bukan hilang. Hiatus. Jangan hilang enggak keren. Hiatus. Berapa biji sekarang band lo yang lagi jalan nih? Jalan enggak jalan sih dua-duanya. Dubinya 2 ada band. Enggak jalan. Ya, satu Terror of Crow, satu GERD. Iya. Sama Terror of Crow. Iya. Lo personalnya itu aja berarti? Kalau yang di GERD nih baru jalan 3 atau 2 tahun yang lalu ke belakang. Personilnya dari ada Deden, ada Ilham juga pegang bass sambil vokal. Lu berarti vokal bass gitu? Ya, kalau di Terror kan gua vokal doang. Ya yang lagi jalan dua-duanya sih jalan tapi kayak gitu lah. Slow. Iyalah namanya ngeband ya. Ngeband. Hebat loh, Wok. Maksudnya nge-handle band, toko juga, terus gak ada kegiatan bukannya, gak ada kegiatan. Bangun masih siang? Sore lah. Sore ya? Iya. Tidurnya pagi? Tidurnya pagi. Iya. Kemarin kan dia sempat kerja juga. Oh iya, karena sempat kerja kemarin lo? Kerja, makanya toko tutup terus. Tutup terus karena kerja. Kerja. Katipu aja. Kenapa? Gocek. Kayak gitulah. Pemerintah. Biasalah. Ya, menciptakan berapa juta lapangan kerja tapi kerja tetap susah gitu. Iyalah, aneh aja lah ya. Ya. Soalnya kan ya tetap begitu lagi, polanya tetap begitu gitu. Ya Gimana, maksudnya ketika lo punya
usaha mending gelutin usaha yang lo bangun dari awal gitu, nggak perlu ikut kerja sama orang. Gue juga kalau gue juga kalau misalkan punya modal gitu buka usaha juga. Usaha apa? Beas? Iya apa aja gitu, apa aja. Karena gua nggak teratur ya orangnya, gua pengen teratur gitu. Oh besok kerja jam sekian, oh gua perlu istirahat jam sekian. Gua nggak boros, jangan boros gitu. Pengeluaran kudu sekian gitu. Emang kalau boleh tahu boros apa sih? Mabok lah. Tapi Wok, berapa bulan lo kerja waktu itu? Setelah lebaran kemarin katanya. Baru sebulan lu Mas. Baru sebulan. Iya, karena ketipu aja jadi dijalanin. Kadung. Iya, Kadung udah ini. Kadung udah masuk gitu jadi daripada sayang kan. Iya, terus apa namanya? Ya itulah, mungkin lo juga orang lapangan, lo kan orang lapangan nih yang tidak punya aturan baku, maksudnya ya orang lapangan kan bangun tidur semaunya gitu ya. Maunya sih. Terus ikut kerja sama orang yang ada aturan khusus gitu ya, susah lah kalau kayak gitu. Adaptasi butuh adaptasi lama gitu. Iya sih. Selain kerja sama toko sama ngeband, kita dulu sempat bikin ini ya, kakak kolektif. Kadang-kadang kolektif. Kolektif. Itu jujur nih ya, gua baru tahu dari bikin kolektif itu yang banyak ngasih tahu gua. Gini dah kalau bikin kolektif gitu. Awalnya lu kenapa pengen bikin kolektif, Bok? Karena kan di Cisoka sendiri anak-anak dulu juga udah sempet bikin acara gitu, cuman bukan kolektif ya, CSR. Cisoka Riung Sagalur. Ya dari dulu kan acara ya udah bikin acara udah ngilang, orangnya ngilang lagi. Bikin acara orang-orangnya ngilang lagi gitu. Kenapa nggak dibikin nih kolektif gitu buat nampung orang-orang dari luar. Ya syukur-syukur dari luar kota datang gitu. Datang ke tempat kita gitu. Iya. Yang mau tur lah. Mau apapun gitu. Kolektif itu jadi buat kalau suatu wadah sih. Wadah sih bisa juga dibilang wadah. Terserah orang nilainya sih. Orang lain, iya kan? Sih. Pandangan orang lain kan. Iya kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak gitu. Sesuai kan namanya kadang-kadang. Ya kayak gitu lah. Kenapa namanya kakak? Kenapa sih namanya kakak tuh? Kadang-kadang. Kadang-kadang aktif. Kadang-kadang mood aja kali ya. Iya, tergantung moodnya aja. Kadang-kadang lagi mood mah. Ya. Mah lagi rame sama budak nanya. Bikin gig, kemudian bikin acara. Iya. Bikin. Terus tahun berapa sih awalnya itu gue lupa dah karena sama gue waktu itu ya. Apa kolektif itu? Iya, kadang-kadang kolektif tuh. Yang pertama COVID. 16 kayaknya. 19 20 lah. Iya bikin acara awal. Udah bentur dari Nepal. Dari Nepal The Doltis. Nepal bukan kedua gitu. Kedua ya? Yang pertama tuh 2019 kalau nggak salah deh. Pertama masih anak-anak kalau nggak salah. Masih anak-anak ya? Kalau nggak salah. Yang pertama, yang kedua sih. Seingat gue yang kedua gitu. Yang pertama itu. Yang kedua. Oh yang pertama mah. Cuma yang kita kenal doang. Iya, karena buat mulai. Yang kedua baru itu Doltis. Yang kedua baru dari Nepal. Pas COVID lagi kencang-kencangnya itu. Awal COVID bikin acara. Takut sama takut sama penyakit tapi masa sih? Iya. Tapi ya beres ya enggak kenapa aja. Bohong COVID itu guys. Terserah sih. Ya itu tergantung pilihan orang. Ya. Nih Wok. Iya minum Wok. Rokok lagi Wok. Udah ada. Movement apa sih Wok yang udah berhasil lo buat di KKK ini gitu mungkin biar orang gak ada yang berhasil sih. Berhasil lah. Banyak yang berhasil lah ya. Banyak lah yang berhasil. Karena nggak mungkin nggak berhasil karena sudah berapa kali gitu. Bikin gigs ya. Yang bikin lo puas tuh apa gitu di KKK ini gitu. Ya, ambisi lo gitu. Gak ada ambisi sih. Bodrek dah. Migrain. Air putih. Ada air putih nggak? Rai. Ada juga tep. Ini nih. Tadi bukan ada 2, mana satu lagi? Bodrek, sumpah. Enggak, migrain. Iya, pusing. Jadi di KKK itu ada dua. Yang satu buat bentur. Ya. Satu buat acara tahunan gitu. Ya. Acara tahunan tuh namanya Noise in the Sun. Tadi juga terlibat, udah juga terlibat. Semuanya dari teman-teman semua.
Kalau untuk yang pertama untuk band tour atau buat senang-senang aja, nggak dipatok bulan apa sih. Bener tadi mood lah ya. Semutnya aja kadang-kadang. Sesuai Kalau nama. moodnya aja. Sejadinya aja ya. Iya. Kalau ada band tour juga yang otek kita garap. Garap. Kalau nggak mau ya enggak. Tapi nih pasti kakak nih ya kan mungkin gini. Kita bikin acara Noise in the Sun nih. Ya. Noise in the Sun yang pertama itu seingat gue di pantai waktu itu. Pantai Anyer. Ya kan? Ya Anyer. Nah di pantai ini terus 2020 2001 ya. Iya kan? 2001. Ada nggak keterlibatan Poison di situ? Garap kaos kah atau official merchandise-nya Poison doang apa gimana? Di Noise in the Sun karena itu acara buat tahunan. Jadi biaya buat pengeluaran operasional juga lumayan gede. Jadi kita mutusin buat kaos lah salah satunya. Rilis merch. Dirilis sama Puring Merinding yang ada di Taman Puring Jakarta Selatan. Iya, disablon sama kita. Ya saling gitu. Simbiosis. Iya, dari kita dari saling support ya. Dari gua jual, dari dia jual karena dia juga terlibat Iing. Tapi dari anak-anak juga. Tapi waktu itu ada nggak yang orang lain gitu yang nge-bootleg kaos Noise in the Sun? Pernah nemuin nggak lo? Dan tanggapan lo gimana? Kalau nemuin gitu, ada nemuin nggak lo? Nggak ada sih, nggak ada ya. Nggak ada kalau kaos Noise in the Sun itu nggak pernah sih, nggak ada yang bootleg. Tapi kalau ada yang bootleg sih bebas lah. Band gue juga kalau mau bootleg terserah, bebas aja. Lu punya nggak kaos Noise in the Sun? Nggak punya gue. Yang pertama, yang hiu nggak punya gue. Hah? Gue kayak nggak punya. Yang kita panitia, lu panitia. Justru itu harusnya punya. Ini anak-anak nggak ada yang punya juga. Lu punya nggak? Tuh, gue nggak punya. Gue yang satu, yang kedua, semua kan ada yang bikin. Kalau ada yang bootleg terserah lah, bebas aja. Walaupun band juga Teror juga di bootleg atau Gert di bootleg juga lu nggak masalah ya. Dari pribadi sih nggak masalah. Dari mau Teror, Off Crawl atau Gert ya, di bootleg bebas lah. Teror udah ada bootlegnya, brother. Ya tergantung yang lain. Kalau yang lain, kalau gue sih pribadi nggak masalah. Iya. Buat bootleg itu. Benar. Yang penting izin lah kayak gitu ya. Nge-bootleg izin bukan bootleg. minta. Ada juga yang minta, ada yang minta gambar kali ya. Iya, karena kehabisan kaosnya. Ada yang minta gambar. Kasih dia sablon sendiri, entah dijual atau enggak, atau terserah lah, gue nggak mikirin. Nggak peduli juga ke situ ya? Nggak peduli. Tapi nih sepanjang perjalanan Poison nih ya. Sepanjang perjalanan. Baik lagi ke Poison nih. Poison. Lo pernah nggak bikin official merchandise dari band-band teman-teman gitu? Berapa kali lo pernah atau udah pernah apa belum gitu? Udah pernah sih. Apa aja yang udah pernah digarap sama PH? Digarap sama Poison Road. Ada Domestic Crush dari Bandung. Terus Milsi Kecoa juga dari Bandung. Band temen gua sih dah. Banyak kan band gua. Malam Jumat ada pernah. Kontros ya? Sosial baru kemarin. Terus kalau yang Cluster Bomb Unit band Jerman? Iya, CBU. Ya, Stuttgart. Jerman. Iya, Jerman itu Cluster Bomb Unit. Pernah. Itu berarti official merchandise ya? Official. Itu gimana? Cuma izin doang sih ya. Dari personil gitu. Ya dari entah atau ke personil atau ke bandnya langsung. Izinnya gitu. By chat aja berarti ya? Ya DM itu. Kalau gue punya kontaknya ya WA. Kalau enggak ya DM. Tapi yang Cluster Bomb Unit itu gampang sih, bukan gampang ya. Baik itu nggak minta kirim atau atoknya terserah. Jadi dia juga terima kasih gitu. Oh makasih udah mau rilis band gua, udah kenalin ke Indonesia karena dia juga pernah kesini Cluster Bomb Unit di Bulungan waktu itu. Jadi gue bercandanya kapan ke Indonesia lagi kayak gitu. Udah kayak gitu. Gue mau rilis kaos nih, kaos band lu. Atoknya ada dari gua. Oh silakan, dia sambut baik gitu.
Kayak gitulah. Repeat lagi lah. Itu dibikin sekali doang kan? Sekali, nantilah kalau punya duit. Terus kalau itu nggak punya duit, maksudnya kalau nggak punya duit. Terus dia ini apa? Minta royaltinya berapa? Apa misalkan total dari biaya produksi misalkan lo bikin 50 gitu. Misalkan totalnya keuntungan lo bagi 20% buat gua gitu. Gitu enggak? Cara sistem. Karena kan secara gini ya. Pembagian duit. Pang apapun lo gitu menurut gua ya. Tetap mereka menjual suatu karya dan itu memang harus ada hitung-hitungannya. Itu gimana, Wak? Ya kayak band cluster lah, kalau band teman-teman gampang lah gitu atau teman gitu. Ini band luar negeri lah notabene yang jauh gitu. Itu gimana dia ngasih persyaratan nggak ke lo? Kalau Cluster Band ini tuh waktu itu enggak sih, nggak minta apa-apa. Orang makasih udah kayak gitu. Kalau band yang lain misalkan Milis Kecoa, gue mau rilis kayak gitu ke Dani, Tremor, makasih itu. Waktu itu karena gue nggak punya artworknya, gue milih sendiri gitu. Yang ini nih gue rilis ulang boleh nggak gitu. Pakai artwork yang udah ada. Berapa piece jadi sablon. Di apa namanya, di isu ya? Ya. Repeat order. Repeat order. Ke dia berapa persen kayak gitu, 20% atau ya seenaknya kita aja. Nggak ada izin tertulis atau gimana. Gimana tektokan si lu sama yang mau dirilis. Ya misalkan gue gak kuat buat 20% ini. Gimana kalau 15%? Buat berapa nih? Buat 24 piece. Ya udah deal udah transfer udah beres. Pokoknya pembayaran di awal lah. Jadi gue tinggal garap gitu. Itulah. Berarti gitu buat yang rilis apa namanya? Kalau tadi rilis merch orang-orang kali ya. Cara-caranya siapa tahu ada juga kan. Yang di budak-budak nih mau rilis kayak gitu. Lu sendiri kan siapa tahu mau rilis Megadeth kan. Wah, kayak gitu. Susah itu mah. Siapa tahu kan lu rilis Megadeth. Tapi Wak, bos. Jadi kieu. Cek Dev, cek Dev. Sombong amat. Sasia cina. Dev Mustang. Tapi Wak, nih band rilis yang lo rilis lokal ya sama luar itu harganya sama nggak? Cuma beda berapa? Paling beda 20-30 ribu sih. Standarnya harga berapa sih Wak sekarang kaos yang? Sekarang udah mulai udah 195, 185. 180 kayaknya standar sih. Kayak tergantung bandnya sih juga sih. Tergantung band, sama tergantung si tokonya yang jual. Iya tergantung toko juga, tergantung kita deal-dealan sama bandnya misalkan sekian, harga produksinya sekian, gua bisa habisnya misalkan sekian. Kudu gue jualnya berapa persen nih gua. Pengeluaran misalkan cepet, taruh aja misalkan cepet ya. Gue bisa jual 170 atau 150 gitu. Terus si band juga gue tanya ke si bandnya ini harganya sekian, gimana gitu. Kemahalan atau enggak gitu. Jadi dilihat aja gitu. Berarti buat si harga. Gak minta harga jual ya, maksudnya lu jual segini ya 200 gitu, 300. Enggak, paling si bandnya nanya. Jual berapa gitu. Jual harga berapa puluh ribu, berapa ratus gitu. Ya. Nanti si bandnya jual segini ya, berarti 200 gitu misalkan. Ternyata enggak ya, berarti dari kitanya juga kan. Iya. Jual pego lah misalkan, pego. Ya aman enggak pego kan, misalkan kayak gitu. Tapi nih setelah lo misalkan gue mau rilis nih 50 pieces aja, terus ada permintaan lagi nih, lo izin lagi nggak ke dianya? Izin lagi lah. Izin lagi ya? Izin lagi kalau habis nih solot nih. Ya izin lagi. Wah kayaknya banyak juga nih pengen nih. Izin lagi kayak dari awal. Misalkan gue mau rilis 20 piece lagi repeat. Reprint. Ya tinggal dihitung lagi, gue bayar lagi gitu. Gue kira langsung aja gas prep, kan udah pertama gitu maksudnya. Kan udah bayar pertama nih yang kemarin. Beda hitung-hitungan sih. Ya. Tapi nggak ada perjanjian tertulis gitu pokoknya. Nggak ada, nggak ada MOU-nya. Iya. Semuanya simbiosis mutualisme. Iya, suka sama suka aja udah. Betul itu. Terus balik lagi nih ke KKK. Cara mengatasi pro dan kontra yang ada di gak. Gimana itu? Kan banyak orang yang datang silih pergi, berganti. Banyak budak yang datang dan cabut. Banyak band juga yang pengen main, misalkan belum bisa main gitu. Itu gimana lo cara lo? Karena yang disorot kan Gwok ya.
base campnya gitu, base campnya di toko lah. Karena gue cuma juru bicara aja. Kalau ide sih dari semua lah, dari anak raj gue, dari ide sih dari gue juga ada, dari anak-anak, kebanyakan dari anak-anak. Gue cuma misalkan bikin acara anak-anak brainstorm. Iya, ayo gitu. Banyak apa aja, nanti gue kontak. Atau misalkan si Teddy kenalnya si ini. Ya udah Teddy. Melalui Teddy gitu. Ya, misalkan gue kenal si ini, ya udah gue. Saling aja. Ya, people come and go ya. Gimana itu coba menanggapi people come and go? And go ya kan, kalau orang-orang mungkin banyak kesibukan teman-teman. Tapi kita tetap jalan. Benar. Iya, mau ada yang silih berganti pun tetep lah jalan aja udah. Gak ngaruh juga lagi. Iya. Mau 1-2 orang yang tetap jalan juga ya udah jalan aja. Kita juga nggak maksa. Banyak terima kasih gitu. Udah pernah hadir di kehidupan. Iya, kita kelas. Pernah hadir di kehidupan kita. Band-band yang udah pernah main Wok di luar ada nggak? Dari luar yang datangin nama kakak? Di luar mana? Luar negeri? Iya, luar negeri. Itulah nih contohnya. Doltis. Itu yang di studio Jogja ya? Jogja ya. Setelah itu nggak ada lagi Wok? Mana ya? Anjing deh. Swedia. Dari Swedia. Terus. Noise ada nggak sih dari luar ya? Dari luar, enggak, dari luar kota semua. Luar kota, luar negeri nggak ada ya? Noise yang pertama di pantai. Pantai. Itu acara besarnya, acara agenda tahunan lah. Yang kedua itu di mana dah? Lupa gua. Bogor. Itu di Bogor. Di Bogor apa ya namanya? Lupa nih. Gunung Salak. Lewiliang nggak sih masuk nama sih Lewiliang ya? Lewiliang. Gue datang malam itu. Sama siapa datangnya? Si Denny. Satu lagi? Kan ada satu lagi, siapa itu? Came. Oh, enggak kan, ada ceweknya satu. Bawa mobil si Ame gua. Bawa mobil siapa? Mobil si Badut, si Doni. Don Kai. Doni. Terus sekarang agendanya apa, Wok? Apakah masih ada? Apakah memang vakum dulu nih kakak nih? Masih ada. Ada, tapi enggak ada kemana aja. Ya kayak gitulah. Bagaikan kesibukan masing-masing. Iya. Mati suri ya. Bukan mati suri sih. Kan terakhir kadang namanya juga ya. Kan kadang-kadang terakhir kan. Iya. Beberapa bulan lalu di Cigaru itu. Oh iya, akhir tahun ya. Yes, akhir tahun. Acara direncanain seminggu depan jadi. Namanya kadang-kadang kan. Iya kan ya? Oh ya di Cigaru ya. Cigaru. Itu tempat wisata, tapi udah nggak beroperasi, tapi masih ada satu kafe. Di situ bekas kolam renang. Bagus juga bikin acara di situ yuk. Tapi ternyata izinnya ribet. Ini itu, tapi ya udahlah kita coba. Ya beres sih. Oke. Acara aja sih. Acara yang paling ribet dan rumit di KKK selama lo bikin acara di KKK dia pakai nama kakak yang paling ribet dan rumit perizinan segala macam tuh di mana, Wok? Yang paling rumit sih ya itu dari di Cigaru doang. Iya, sisanya mah noise udah Sintesan kita nggak pernah izin buat ke polisi apa segala macam. Nggak izin ke pihak instansi gitu. Iya, soalnya kan udah sama mereka ya. Karena tempat wisata. Kita izin udah beres pokoknya. Kalau di Cigaru yang kemarin bener-bener ribet ya dia aja yang maju. Hamsi atau padahal mah lu juga orang situ ya. Ya kan orang situ gitu kan ngajak orang luar juga sama. Iya maksudnya. Masih orang situ juga. Dianya gitu. Ya, berapa band sih kok yang main itu? Berapa band ya? 10 apa 12 gitu. Lupa. Orang dari sore sih. Sore 10 berapa? Tapi band gua enggak ada yang main. Kenapa? Main teror. Kagak. Personilnya anjing. Enggak ada datang emang. Emang si Ejong ada, Ge? Si Ejong datang, cuy. Ejong datang. Ejong datang ya, tapi nggak main, nggak bisa main. Kadang ada semua personil teror. Ngohek nggak ada. Boy nggak datang. Kan ada inya mah buat ngapalin gitu. Ada lu basis ada. Ada. Bukan gua. Ada. Ih, cuman gua drummer doang emang nggak ada ya. Si Ijam gua datang Ngohek, perasaan gua mah. Enggak datang. Emang nggak datang ya? Si Ngohek datang nggak, Jong? Datang. Di Cigaru itu. Datang emang. Ih, datang. Ya udah datang, enggak yang penting acara udah lewat tuh malah. Iya. Kan nggak main itu, kenapa nggak main? Nggak main gitu. Mabok kali personilnya ya? Ya. Kayaknya kemabokan kali personilnya. Nih Wok, dulu kita ngeband
Lu awal ngeband apa sih? Sama si Daniel lo ya? Daniel si Kumis. Awal ngeband 1 SMP apa ya? 2 SMP. Bukan. Oh, kata Bang dia habis dah. Bukan lah. Oh. 1 SMP atau 2 SMP gitu gue lupa. Acara tuh apa ya? Di Cisoka itu, di lapangan itu. Ya ngasih cover-cover lagu. Banyak banget dulu aku. Kayak gitulah dari Smaltis kayak gitu-gitu. Kelas Street Pangan. Gak tahu si bandnya arahnya kemana, cover-cover yang kita tahu aja. Yang suka aja. Udah kan oke. Iya, tapi acara dulu aneh-aneh sih gitu. Yang lu ceritain ke gue tuh yang di Baraja itu. Yang aneh-aneh ini, iya di Baraja waktu itu pernah. Gua 2 SMP apa ya? Itu acara bola. Acara bola. Gua mohak. Naik dipanggil kan naik panggung. Ya dipanggil Kipli anjing. Ya ini itu kali ya. Ya. Terus sudah main nyanyi semua. Bawain lagu apa lo waktu itu? Oh lupa gua. Personilnya juga lu enggak ingat? Ingat si Daniel gitaris gua. Siapa ya Bas? Tapi lu enggak ngeband metal ya? Bas Rio Caki. Si Caki Skat. Ya. Vokal gua sama ada Ali 1. Dari kecil jadi vokalis, brother. Sejak kecil. Jadi vokalis. Sejak kecil bener. Nah, saya tapi dulu ya. Lu sempat bikin band metal juga? Ya, lu pernah bikin band metal gak sih? Sama si Daniel juga? Band metal. Metal, bener-bener metal. Selain mainin mainin death metal. Iya. Balas pati ya waktu itu. Yang dipelesetin sama anaknya di balas pantun. Iya. Daripada balas budi. Balas WA. Dibalas dong. Dibalas WA. Sama WA siapa emang dibalas? Enggak. Dulu gini Cat. Dulu tuh zamannya si Agum, Invitor dulu kan. Invitor. Terus kalau di posnya Onyang. Forbidden Siren ya. Sokanya siapa? Ya dia, bandnya dia. Berarti Invitor sama dia. Ada Sokai Invitor ya? Tapi nggak lama juga sih di band itu. Lu pernah di Invitor emang? Enggak, bukan di Banaspati. Oh, Banaspati. Ya, di Banaspati. Terus lo 2018 bikin No Problem. Ya, 18. 2017 atau 18 waktu itu ya? 18. Sama siapa? Ya udah ngebahas. Satu lagi siapa drummer? Si Adan. Gitaris si Ejong tetap. Si Ejong mati. Ejong udah kontrak mati. Udah kontrak mati. Nggak bisa. Gini, ada kontrak darah. Nih, apapun bandnya, band baru, Ejong gitaris the one and only. Karena dia yang mungkin yang paham lah ya. Kayak mainin pop, mainin punk gitu. Nih balik lagi ke kakak kau nih, Wok. Ejong, terima kasih. Kalau bikin apa-apa, Jong, selain ke Ejong gitu. Gue cuma punya ini, ide ini, Jong. Nanti kalau pas latihan gimana bikin? Nggak tahu gua. Pokoknya lu. Mentahnya dari dia, mentahnya mah. Buat matanginnya Ejong. Iya, udah matang. Gimana nih? Nggak bisa dimakan. Gitu. Pokoknya gue tadi udah ngasih, pokoknya nggak tahu lagi gue. Ya kadang lirik juga lupa. Padahal gue yang bikin. Liriknya apa ya? Nggak tahu. Ya, kayak gitu aja. Kalau main tuh, kalau lupa lirik, apa ada yang di mata gue aja. Misalkan gue ngeliat The Cure kayak gitu. Oh gitu. Iya. Nggak kayak gitu doang. Jadi ada intonasi nadanya kayak gitu. The Cure. Apa yang selihat mata gue aja. Misalkan ada poster Rolling Stone. Gitu. Itulah ngeband itu, jadi apalagi di punk ya, bebas-bebas aja Wok ya. Buat terus-terusan aja juga kali ya. Nggak harus terpaku sama aturan yang baku juga sih ya. Iya. Ya kan band-band aing gitu dong urusannya sih ya. Gitu kan akhirnya. Iya. Tapi tetap kesepakatan bersama sih. Iyalah. Tapi manggung sering manggung apa sering gagal Yok? Sering gagal. Kenapa kalau sering gagal itu? Sering gagal karena sih, banyak lah. Misalkan gua nggak datang, misalkan gua sakit. Banyak vokalisnya ngeriang nih. Lu meriang nih. Ya, Ejong Sip 2.
Oh, si tidur. Kayaknya lengkap semua. Aku acara ya. Iya, kalau Sekarang kayak kamu ya. ada semua nggak ada acara. Acaranya nggak ada. Ada acara. Ya itu. Iya. Gue pernah soalnya terakhir awal tahun ya. Yang NWOTHC. Kan teror main. Iya. Gue di kontak abis maghrib. Mainnya abis isya. Kan bangsat emang. Ngapalin kia. Enggak, gue cot. Hebat. Gue WA kan, woi kirim lirik. Gue lagi sejam baru mau main minta lirik. Gue tanya, emang lu tahu dah? Kata gue emang lu tahu dah liriknya? Tuh ngedengi kan kenalan sih. Kenalan dong, kedengi kali di enggak. Gue kedengerin di Jogja waktu itu kan ya. Mending pakai headset begini doang nih. Minta lirik lah, gue aja lupa. Gue ingetnya under control tuh. Oh gini. Gue WA ada nih WA-nya nih. Sebisa udah aja yang penting main. Iya, yang penting main sebisa aja. Kalau jadi main tetap. Bangsat emang nih yang punya acara di anjing emang. Jalan. Udah habis kan waktunya. Gue nanya kan ya, woi. Datangnya kayak enggak datangnya kemalaman personilnya. Padahal kan di situ main jam 9 cuy. Bapak lu jam 9, jam 8. Lu datang jam berapa itu? Sekarang gini lah. Masih sama personilnya. Acara mah nggak ada yang tepat waktu pasti ngaret. Betul. Harus tepat waktu lah. Biar waktu itu berjalan dengan baik. Acara ngaret, terus gue udah ngapalin. Gue mainnya kapan ini? Nggak jadi akhirnya. Nggak jadi. Nggak jadi. Palinnya kayak yang iya, gue parah pakai headset apa ini begini nih. Kan banyak orang yang ngobrol ya, maksud gue banyak orang yang ngobrol di situ berisik ya. Gini nih ngapalin nih. Ih, kata gue aneh. Oh. Iya, makanya. Mau turun gue ribet ya kan di Jogja kan di atas tuh. Iya. Di balkon. Ribet, di balkon juga rame kan. Banyak orang rame kan. Tuh pakai headset apa begini aja mau yungkut. Ih, kata gue aneh. Udah ngapain dah? Jangan gaya itu. Tapi nih Wok, yang lebih lo utamain teror apa GERD? Sekarang nih kan lo punya 2 band. Kalau disuruh milih misalkan. Kalau suruh milih. Teror apa GERD yang bubar? Bubar. Kalau disuruh milih bubar, teror apa GERD yang paling bubar? Ayo. Gak bisa milih lah. Dia harus milih. Bubar mah. Mau pilihan. Kalau di satu pilihan lu milihin yang mana? Milih yang mana lo? Satu aja nih. Bubar. Enggak, milih satu jalan aja. Lu disuruh milih nih. Lu punya duit banyak nih. Tai. Satu doang. Teror apa GERD ya? Harus satu aja. Iya, gitu. Pilih buat apa? Itu buat ngejalin. Misalkan lu tidak bisa membagi waktu untuk kedua band ini. Waktu. Iya kan, misalkan aja. Dan lu disuruh milih salah satu. Harus milih salah satu nih. Misalkan lo ada dipanggil main di luar negeri gitu. Iya. Anjing. Lu Misalnya. teror apa GERD? Dikasih 2 pilihan sama tuh, kan lu punya 2 band nih, GERD sama teror. Milih siapa ya? Lu kalau ngomong teror, mentang-mentang ada si Ejo. Enggak, tetap dari band awal dari yang gue punya kan teror ya tetap teror yang diutamain gitu. Iya. Walaupun seorang itu ini ada 2 band, terserah lu band yang mana mau main nih. Misalkan. Tapi teror. Iya. GERD nggak dipilih guys. Oke, teman-teman berarti kita udah Deden Inyam second choice. GERD. Deden Inyam. Deden Inyam bikin lagi Dan. Nyam. Salah ngomong. Itu jebakan. Jebakan namanya. Kepancing. Nah dia. Tenang aja. Ini suara dia beberapa tenang aja gue mah. Setahun ke belakang dia masuk. Ayo vokal gitu. Si Teddy. Ya, dia pacaran gue mah. Tapi setiap latihan gak dateng. Cuma sekali 2 kali pas main Oslo. Hafal lirik itu. Atau pas latihan pas gue waktunya pacaran aja. Nih kata gue mah. Ya lo nya kebanyakan pacaran berarti. Enggak pas gue latihan. Kata gue gak ada waktu lain aja buat latihan. Besok harus ada. Kemarin baru latihan lagi ya. Udah beberapa bulan gak latihan. Latihan lagi. Mangkir. Latihan di grup udah oke semuanya. Nggak ada. Mana nih? First date kan. Enggak dia ngapel. Parah. Si gue nanya ke gue Ted. Weda itu si Teddy mana katanya. Ya kan gue bilang ke dia. Ntar kata gue malam gue mau berangkat sama si Rio kata gue makanya. Berangkat jam 2 ada gawean kata dia. Gawean berangkatnya jam 2 oke lah. Jam sekian bisa latihan mungkin. Gue tunggu. Sengaja nggak di WA. Deden Ted ayo dong latihan enggak gue balas. Bangsat. First date jing atuh aja. Namanya first date kan. Terus nih, lu kan sudah memilih teror yang dipilih. Gak memilih. Mancing itu mancing. Catat Del. Teror. Jam milih. Dan milih. Ntar kita lanjut bertiga. Kita lanjut. Gua lebih memilih teror, gua sampai nangis nih. Sedih. Bongkar nih, di teror dulu lah. Pernah bongkar pasang personil enggak? Oh. Ada 2 orang. Ada, siapa? Coba sebutkan dong.
Namanya nggak apa-apa lah, bukan pasang mah. Iya. Apa ya? Siapa ya? 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Bas doang. Hah? Emang bas doang yang diganti benar. Bas doang ya? Iya dibantuin lu tetep. 3 kali berarti. Karena di apapun yang gue jalanin gitu di band gitu misalnya. Siapa yang bisa main ya udah main aja. Iya, yang enggak harus. Si Ejo enggak bisa gitar. Tetap kalau Ejo nggak bisa baru nggak bisa main. Nggak bisa. Bohong. Kalau Ejo bohong. Iya sih. Betul bohong. Iya. Kalau yang lain mah iya percaya gua. Enggak, tapi emang gue pengennya gitu. Iya. Siapa yang ini jangan dianggap band lah, anggap aja ini kendaraan gitu. Si band ini kendaraan buat lu berkoneksi sama ya berjejaring sama yang lain gitu. Sama orang baru misalkan dari yang sebelumnya lu nggak kenal jadi kenal kayak gitu di misalkan anak Bandung atau anak mana gitu. Sulawesi lah segala macam. Iya dijadiin kendaraan aja ya. Ya tetap ternyata kalau salah satu nggak ada misalkan Ejong nggak bisa. Udah susah kalau itu. Karena kalau Ejong bisa, drummer bisa, siapapun bisa. Iya gitu kan gitu. Kalau si Ejong nggak bisa, baru nggak bisa. Karena emang kunci teror ini rip masternya ya Reja Ancuk ini rip masternya. Gue emang nih, gue main sama teror ya. Setahun lah. Itu emang apal banget gue, enggak. Apa yang bisa coba? Lupa lagi sekarang. Bisa lah kalau diituin lagi. Iya bisa. Cuman ya gitu, mainin neo keras hardcore punk gitu kan cuma lumayan gitu lah kuncinya. Dan gue juga nggak ngapalin banget gitu. Pernah sempet waktu itu gue mau main di Sri Jogja ya. Gue lagi ngulik, kuping gue error nggak jadi main. Bangsat emang. Banyak yang nggak jadinya sih. Banyak yang nggak jadinya ya. Ya, gue sering kecak gitar sekarang. Di gitar masih lu ya, drum basis ya? Yang di pantai ya. Main gak sih? Oh iya, di Maldives berhenti. Pertama ya? Terakhir, iya. Yang kedua bukan dia ya? Next pertama. Yang pertama diturunin kan listriknya. Jadi main tapi ada yang jadi main diturunin listriknya, main punya pantai. Itu cerita lucunya tuh. Jadi kita main ya, teror ya, menjelang maghrib. Padahal udah maghrib. Iya, memang main menjelang maghrib. Ya kan? Dan si band juga masih ada. Sebelum beres. Masih ada. Waktu sewanya kan masih ada juga, acara juga masih ada sebenarnya. Iya. Masih jalan. Waktu sewanya kan dari 2 hari ya. 2 hari. Ya full 2 hari bener harusnya mah. Karena memang bandnya sudah main gitu, yang malam juga masih ada. Tapi kenapa dimatiin meterannya? Maghrib. Karena maghrib. Karena maghrib doang bukan karena istirahat terus pas mau mulai, pada balik. Udah pada ngampi. Udah pada beberes. Dipanggil band nggak ada. Ya udah kita balik juga lah. Udah bubar. Sampai sekarang gue penasaran siapa sih yang pertama itu yang beres-beres pulang tuh. Nggak tahu tuh yang pertama kali beberes tuh, inisiator beberes. Siapa sih? Itu dia penyebab bubarnya. Apa ya? Enggak, masih ada itu padahal masih. Orang masih ada beberapa band masih banyak, 5 apa 6 kali. Iya, sampai jam 10 lah, jam 10, jam 11. Kan 2 hari itu. Ya tetap dihitungnya kan 2 hari kita ngelewatin tanggal. Ngikutin tanggal, habis tanggal. Maghrib turunin teror. Maghrib nyokras. Terus gue juga karena nggak nanya ke Gok ya, akhirnya emang udahan. Ih. Nah, gak ada yang tahu. Iya kan udahan. Atau anak-anak gak ada yang tahu kalau itu udah beres semua. Itu acara di pantai. Di Anyar ya? Anyar. Apain dong pantainya? Udah masuk Anyar? Iya. Anyar lah itu mah. Anyar apa Carita ya? Anyar. Itu masih di Anyar kan jalan. Slow bos. Ya kan siapa yang pertama beres semua ngikut. Anehnya udah di motor, udah rapi orang-orang tuh. Udah tinggal siap gas doang. Balik. Nggak tahu tuh sebagian juga ada yang datang hari kedua. Acara di mana? Goblok. Ada yang datangnya malam. Ada yang datangnya malam-malam. Ada yang datangnya malam-malam. Ada. Luis. Datangnya kan datangnya acara jam berapa datang? Dia datang jam 8. Emang dia juga nggak salah sih datangnya. Karena nggak datang, maksudnya karena kita kan udah maghrib ya. Kita juga nggak tahu kalau udah maghrib. Dia datang habis maghrib mungkin kita ngampe itu udah bubar. Iya. Ternyata acara sepi, tinggal sisa botol-botol doang. Acara di mana? Tinggal sisa botol. Udah bubar. Tinggal sisa botol-botolan doang. Cuma botol ciu katanya. Ya udah main aja sama botol ciu lu. Iya, main aja sama penyu kata dia. Main aja sama penyu kata dia. Padahal kan lu bisa jeung penyu. Padahal sewanya 2 hari, cuy. Iya itu tuh harusnya saya cari tahu kita. Masih ada uang KKK di situ 500.000 loh. Masih ada itu uang sewa kita di situ tuh, uang sewa tempat. Nih ngomong-ngomong nih, Wok. Kita punya dagangan baru ya? Produk baru Basreng, namanya enak Kak. Tepuk tangan dulu dong.
Ini namanya. Oke. Tatak kotok. Lagi ngobrol. Enak Kak, snacking enak tanpa kantong menjerit. Pas reng pedas gurih, cemilan kriuk bikin lagi. Siap-siap ketagihan Wok. Minta dah, rasain dong. Cobain tester. Bukan Tester dulu. Kalau dia yang bukan enakan namanya. Enak. Ada nggak? Ada Kak. Ini enak Kak. Ada. Basreng kami dibuat dari bakso pilihan yang dipotong tipis, digoreng kering hingga renyah, lalu dibumbui dengan racikan pedas gurih khas yang bikin lidah bergoyang. Gas, coba. Basreng enakkah? Snacking enak tanpa bikin kantong menjerit. Nice move. Enak. Jeruk nipisnya gitu. Ada jeruknya. Jeruk limo. Rasa jeruk. Limo ya. Limo apa itu? Nipis apa limo? Nyoba jeruk itulah. Jeruk Bali. Bukan. Jeruk purut. Jeruk purut. Nah. Tapi enak loh. Enak dorongan mah. Iya. Sangu. Ini kalau enak pakai sangu kenyang. Bos. yang mau beli langsung ke kita bisa ya. Langsung ke kita, datang ke studio atau lewat DM. Di sini ada IG-nya @enaka.snack. Ya, nanti searching aja langsung bisa. Dikirim juga bisa. Dikirim bisa atau datang ke studio bisa. Oke. Silakan teman-teman yang butuh cemilan di saat lagi nongkrong. Besok kan buat nobar ya. Nobar tuh. Nobar bener. Cocok Sambil nonton bola. Ya kan. Lu ngomong-ngomong bola nih, Wok. Sambil di WC juga enak. Lu ngopi di termos. Semua. Termos dibawa ke WC. Roland juga dibawa pernah sama dia. Semua dibawa. Kalau kasur bisa dibawa kasur ke WC, kasur. Gue bilang nih si Bok ngapain? Ya itu ngapain ngisi? Ngapain sih berak lah. Ya, BAB di. Emang gitu ya, kalau bangun jam 11. Kalau dia udah posting itu berarti anak udah bangun. Itu bangun juga belum di WC update statusnya. Mandi cuma 5 menit. Mandinya sebentar, main HP-nya yang lama di WC. Ya main HP kadang sampai sejam, 2 jam. Oh iya. Kadang kalau toko buka nggak? Buka. Emang masih tutup datang. Udah mandi kayaknya kampret nanti gua. Untung kan gue punya sidik jari kan di situ buat bukanya ya. Jadi bisa kebuka, gue punya fingerprint di situ. Tapi jujur, Wak, gue kangen ya sama tongkrongan toko yang ramai dulu. Sekarang masih ramai lagi toko? Masih lah. Masih ramai. Masih banyak yang nongkrong. Nah, masih kayak dulu lah. Tetap nggak berubah-berubah juga. Masih ramai. Iya, karena toko juga kan nyatu sama rumah, jadi mau nongkrong dimanapun. Mau di rumah atau di toko, kadang toko tutup, nongkrong di rumah. Teras. Ya, kadang di dalam rumah, dalam sumur, dalam kamar mandi. Lu kan di rumah dia ada biliar, dak. dalam sel. Dalam sel. Malah gua bentuk astagfirullahaladzim. Enggak, itu yang udah-udah mah biarin. Enggak apa-apa, lucu aja. Nih balik lagi ke teror nih. Berapa materi Apanya? lagunya? Album pertama akhir 2020 10 lagu kalau nggak salah. Enggak. Jong, 10 lagu. Teror udah berapa album, Jong? Teror berapa album, Jong? 12 lagu apa 12 album? 12 album. Soalnya pada gini semua teror mah. Kurang kalau pertanyaan pada PA. Oh, pengen lagi ya? Enak ya? Enak loh. Boleh. Enggak, pengen aja. Pengen apa? Lucu ya? Sekarang yang lagi susah drummer, mau kemana kalian? Mah hiatus kan sibuk mengurus istri mungkin. Anak. Kerjaan. Sibuk ngurus istri, sibuk ngurus anak, gua sibuk nyari istri. Enggak sibuk bikin anak enggak? Sibuk nyari istri. Ya. Tapi itu menang-menang. Kan ada yang dapat, lu nya aja. Enggak dapat. Wow. 12 lagu di teror. 10 lagu. 10 lagu, materinya menceritakan tentang apa? Band punk pada umumnya apakah ada yang lebih spesifik kayak cerita hati lo yang patah? Hati berat. Emang ada cerita hati patah? Enggak ada enggak? Ada enggak? Enggak lah. Ada, Ge. Ada kali. Bohong lo. Ada. Di teror sih enggak ada. Oh, kalau di GERD yang ada mah ya. Iya, satu. Ada satu doang. Yang Satu doang. intinya mah ada apa enggaknya itu mah intinya. Ya tapi tetap dikemasnya kan secara Iya, apa yang gue mainin. Secara Ya, tapi distorsi. iya. Pokoknya intinya pesan yang disampaikannya itu loh. This is my dari art, dari hati gue yang paling dalam. Nih Wak, nih pertanyaan pribadi gue. Mantan yang lu benci siapa? Mantan yang paling benci sama mantan yang paling diingat sampai sekarang. Iya.
Enggak, di sini kita buka-bukaan aja, Wok. Apa? Per-peran aja ini mah. Apa? Kita ngebongkar band, usaha lo, keseharian lo, asmara lo, percintaan lo, ya Semua ya. Semara banyak yang hancur dah. Banyak ya. Yang paling mantan gak gue bisa lupa ini. Kalau punya suami mah jangan disebut. Kalau udah punya suami mah. Oh, gue sebut nih. Kalau mau disebut, kalau itu berani nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang anjing nih mantan, anjing nih sama yang wah anjing mantan. Pokoknya kan udah punya suami. Mantannya udah punya suami dia. Mantan ceweknya udah punya suami, mantan Tapi cowoknya. Udah ada yang punya anak 3. Bapak Ada yang punya anak 11 pas main bola. timnas, Ada jadi yang timnas. 6. Jadi timnas. Kalau ketemu juga, wih, akan dibayar. Kok anaknya mirip aing ya? Tapi gini, Ted. Gok ini, gue udah lama kenal Gok dari tahun 2010 ya. Dulu tuh Gok emang playboy sih. Playboy, bener. Ketemu di acara sama gue, Wok apa kabar? Wih, baik dah, sehat. Gok sini dulu ya. Kemana lu? Enggak, sini dulu bentar. Gue ikutin, ketemu cewek. Gitu mulu kerjaan. Masih sebenarnya sekarang ya masih. Cuma ngumpet-ngumpetnya depan kita. Biasa aja tuh belaga doang masih cuman. Enggak ada yang apes lah, enggak ada yang apes. Sekarang Belgia aja, Belgia. Belaga gila. Bukan. Belaga gila aja. Enggak ada yang mau dah. Jangan. Ya udah ketahuan semua kartunya. Makanya nyarinya yang di bawah umur. Hoki sumur udah dipakai. Hoki sumur udah dipakai ya. Udah pakai semua. Udah pakai dulu hokinya. Voucher hokinya udah Karena habis. yang adanya apesnya doang. Voucher hokinya udah kepake semua. Voucher hokinya. Kalau Gert, kan lo udah punya Terror of Crawl. Ya. Kenapa lo bikin Gert lagi dengan kurang lebih genre yang sama gitu, dengan sound yang sama dan personilnya itu aja? Apa alasan lo? Alasan gue bikin GERD ya. Gue pengen. Gue pengen ini sih di GERD kan gue main bass sambil vokal ya. Kalau di Terror gue vokal doang. Gue pengen serasa kayak apa gitu, kayak Morgan aja singgang ngeliatnya. Iya. Wes, gimana sih sambil bass padahal mah kayak Framtit gitu. Iya, padahal mah salah terus gitu. Tapi berhubung si soundnya raw kan, jadi nggak kedenger gitu salah atau enggaknya, dan gue juga nggak peduli salah atau enggak. Oh gitu, berarti ya memang kalau di Terror lo sebagai vokal aja, vokal, lirik. Tapi di Terror sama di GERD liriknya lo semua apa yang lain personilnya? Kalau dia lagi di GERD. Lirik sih banyak kan dari gua, tapi tetap semua juga apa yang gua lihat sih. Untuk misalkan ya apa yang misalkan Deden ngalamin apa, ya kayak gitu gua bikin lirik, atau misalkan ditambahin sama anak-anak dari si ini punya ide apa, gue nyaut ini kurang kayak gitu. Pertanyaan langsung kita buka pertanyaan. Ntar lo. Gus and Pence. Lo suka bola gak sih? Suka dia apa? MU. Ih, semalam gua nonton final Champions. MU goblok. Final malam Jumat. Final malam Jumat. MU juga final malam Jumat berada. Enggak, gua curhat tim gua. Oh, Inter Minang. Inter Pegang Minang. Inter. Hah? Pegang Inter gua. Untung sih ya, ini enggak ada yang nyaut loh. Ada, kok kalah. Bego. Kalah di gua. Bego. Oh, Kalah. ada Iya, sama Sandi koeng. Gua juga Terror. Udah babak pertama 2-0 apa? 3 apa 2 gitu lupa. 3 udah 2-0. Tebray. Nomor WA. Ngeset. Udah tidur anjing kayak ele. Inter di final. Enggak, mentalnya kan ya kayak wah Inter nih ngalahin Munchen, ngalahin Barca kan. Ya. Pede kita. Namanya final, bro. Passing otot kan, dia final terus kalah terus kan. Enggak, tapi bingung ya Inter mainnya parah sih, Wok. Emang kobra karena dipilih gua kali. Apes. Padahal gua ngefans sama Inter ya, suka sama Inter lah ya. Sepak bola Italia gitu ya. Cuman Inter harapan Italia waktu satu-satunya kan biar ngangkat pamor Liga Italia lagi. Baru kemarin lagi ya tim dari Italia. Akhirnya hancur-hancuran Inter. Wok, kita nih punya pertanyaan nih. Question and answer. Apa artinya? Pertanyaan dan jawaban. Nah, kita punya pertanyaan atau 2 pilihan, ntar lo pilih salah satu ya. Kita punya sekitar 6 pertanyaan. Oh, yang pertama. Harus dijawab semua tapi nggak boleh nggak ada yang dijawab ini mah. Oke. Kayak ada bisa kali pilihan ganda. Enggak langsung iya apa enggak, bisa boleh kasih penjelasan itu doang. Dipancing kayak tadi kayak Terror atau enggak. Ini cuma iya sama iya apa kan ada personilnya, ada kode. Iya sama kenapa. Itu doang. Iya sama kenapa? Itu udah. Iya. Alasannya ya. Alasannya harus misalkan alasannya gue reason. Iya. Udah ada. Nggak bisa. Langsung mulai. Yang pertama, Wak.
Woi, dengarkan baik-baik. Lu suka musik Britpop. Britpop nggak? British? Suka lah. suka lah. Suka dong. Suka dong. Stone Roses apa The Smith? Terus lah. Kenapa? Stone Roses. Dia banyak pesan-pesan yang dari lemon kan dia. Logonya tuh ikonnya kan lemon. Itu ada perjuangan perlawanan juga di situ karena di demo di Paris. Oh iya. Di Paris terus si yang masa aksi karena banyak asap bom asap ditempel gas air mata. gas gitu air mata itu pakai lemon. Iya gitu katanya mengurangi efeknya si gas air mata itu ya. Pakai lemon. Iya, kalau sih vokalnya si apa? Si pakai si Kenal. si kenal Ian si Brown wow. ya, Ian Brown. Bukan Dan Brown. Iya, bukan. Ini masih ada nggak sih? Masih hidup masih? Masih Masih ya? Bandnya masih ada nggak sih? Stone Roses? Udah bubar. bubar. Cuma kalau si vokal masih gue denger Ian Brown. Ian Brown. Lanjut Cat, yang kedua Cat. MU atau City? MU lah. Jelas, nggak usah ditanya kenapa itu. Enggak kenapa? Nggak kenapa. Kan tetap satu kota. Satu kota. Dua klub. Kenapa lo milih MU? Ayo. Karena dulu tuh Ronaldo. Masa Ronaldo sih era lu? Nggak gitu lah, jujur aja sih. Apa? Itu mah era lu Ronaldo aja. Beckham, Cantona. Iyalah. Emang setua itu gua. Atau enggak? Masa lihat Ronaldo. Enggak, Kan lu Ronaldo udah gede lah Ronaldo mah. Gua baru Ronaldo. Udah gede. Iya udah gede. Masih udah gede. Udah SMA lah gitu. Gue taunya MU mah zaman Beckham, Roy Keane lah. Lah, lu lagi lebih bohong. Lu mau dari Teddy kali yang Teddy siapa yang Teddy? Teddy tuh? Sheringham. Teddy Sheringham. Iya, angkatannya itu. Memang angkatannya itu. Teddy. Oleh. Terus angkatan Beckham juga masih ada. Iya, masih ada. Itu tuh apa ya? Yang treble winner itu. Ya, Sundrus juga dari Manchester. Manchester. Terus si vokalnya juga suka MU. juga. Ya, The Smith nih City ya. Emang Smith Sama City ya? kayak Oasis. Oasis itu City. City ya. West Ham. Ini ya? Maiden. West Ham banyak, Pak. Bos and Glory. Aston Villa. Lek Sabah. Birmingham dia. Lapangannya kan? Enggak tahu ya Aston Villa. lahirnya di Birmingham kalau sahabat. Bukan nih Aston Villa ya? Enggak tahu dah. Yang pintar ini turun terakhir nih. Kan collab sama Di Aston Villa. Stadion Aston Villa apa? Iya, di Aston Villa. Iya, sahabat. Lek Sabah. Di Aston Villa. Lawan apa? Persatu. Aston Villa lawan Purman Villa. Aston Villa lawan Black Sabbath. Taruhan ya. Astagfirullah. Lanjut. Mancing atau bola? Ayo. Karena saya baru sekarang hobi mancing nih. Nih lagi mancing lagi ini. Iya, Lagi booming. Lagi rame sekarang mancing ya. Iya. Sesuai anak-anak kan mancing. Mancing apalagi si Tile Tile kan? sekarang. Bang Tile. Bangga. Iya. Enggak jendol. Iya. Anak-anak lah. Kaki. Sampai Anak-anak lah mancing. sampai apaan sih ininya? Joran. Ini joran ya namanya. Iya. Joran tau Joran. Lu Joran hobi mancing enggak sih? Enggak. Hobi, bukan hobi. Pernah gitu, pernah. Dia mancing yang lain. Beda kan mancingnya. Mancing masalah, mancing emosi. Beda Enggak, sempat mancing. Pernah waktu mancing. kita Cigaru kan mancing. Mancing. Dapet. Alias. Iya, Oh. cuma ngelamunnya doang. Tapi gua mancing itu ya ribet prepare-nya. Enggak, gue memang gak suka mancing sih, jujur aja. Kalau Sorry barudak. gua disuruh mancing nih umpannya nih jorannya. Ke sono air dianterin gitu. Ya udah, Enggak, mancing. Cuma gua malas prepare-nya, Wok. Sama males beli Umpan. Kain, beli Iya. umpan, ngeracik umpan gitu. Kainnya ukuran berapa nih mancing lele Enggak, apa gua nggak mancing? Emang kayak gitu. Iya, Kayaknya ada beda-beda. Beda-beda. Buat laut beda, buat empang beda. Beda-beda. Joran Joran. si ini ya kayak Iya, yang ininya itu nih buat ditempelin di si umpan. Kele tuh. Beda-beda, Wok. umpannya beda. Umpannya beda. Enggak cacing aja gitu. Iya, cancing mancing Cigaru, Jing. Iya, kan taunya gue mau cacing aja udah. Emang semua ikan makan cacing. Kayak mau jair nih, beda. Beda. Lele, Beda-beda. awal. Itu enggak suka cacing. Ya nggak tahu juga, gue nggak pernah mancing. Harusnya punya stile. Ya, ntar kita undang Tile lah. Mancing-mancing ya. Mancing tentang seputaran mancing. Abang dah. Seputaran mancing. Oke, lanjut yang keempat, Ted. Kerja apa jaga toko nih? Ya ngejalanin apa yang gue suka juga lah. Apa ya Ya toko pilih lah. lah. Jaga toko berarti kan. Kerja apa toko? Ya, jaga toko juga sama juga kerja sih ya. Iya, Ada juga penghasilan kan di situ. sama aja. ada. Di toko lah. Jaga toko ya. Iya. Oke. Karena satu ya hobi situ terus Iya. ya ada pemasukan. Langsung aja pertanyaan. Bareng. Nomor Lu lima. nyebutin ya. Ya. Lu nyebutin ujungnya, gue nyebutin yang pertama. Pertama. Raja Atau ratu? Ayo. Pilih.
Raja lah. Bohong. Raja band. Enggak, Pokoknya itu. enggak ini. Kenapa alasannya milih raja? Raja atau ratu? Ya. Oke, jawabannya 1, 2, 3. Raja. Kenapa? kenapa raja? Kenapa nggak milih yang ratu? Kan lu jadi raja lu. Cowok, masa cowok milih cowok? Enggak, raja kan band. Enggak ada Enggak, band bukan. yang namanya ratu. Ada. Bibi ada. Ahmad Dhani band. Ya, ratu ya. Ada. Ada kan ya ratu ya? Ada. Queen. Luar negeri. Sama aja. Salah. Kena jebakan. Nah, coba pilih mana? Pilih mana? Udah. Kok udah? Bagi yang nomor 5, pertanyaan nomor 5 ini merasa terkait, silakan tonton lebih lanjut. Lebih lanjut, lebih detail ya. Subscribe and like. Berarti raja. Berarti raja. Kenapa nggak milih Raja. Raja ya? nggak milih ratu? Gak mau balik. Wah. Ngomong raja nih, lu suka main catur gak sih? Wih, jago nih ada nih. Wih, bokap gua juara 3 sekecamatan Cisok ada. Pesertanya juga 3 orang. 4. Itu sama gua lagi. Masih juara 4. Semifinal. Ih, bener. Suka gue catur, suka karena suka mikir. Iya. Ya, kadang bokap sampai 2 hari, 3 hari nggak balik itu. Hobi main catur bokap. Mencatur sampai sama gua juga badan kan kurus. Kayak bokap kurus, ngerokok, ngopi, mencatur sampai 2 hari. Nanti kadang pulang digotong. Ya, digotong. Assalamualaikum. Weh, kenapa? Pingsan gitu. Pingsan. Ya udah. Kebanyakan main catur ya. Banyak main catur tapi jarang makan sama gue Iya, juga namanya aja. fokus mikir kan mau jalanin. Iya. Kan di catur juga ada raja dan ratu sama. Iya. Iya, pion. Enggak, bukan pion lah. Apa sih ya itunya? Tapi tetap- Bidak-bidaknya. Kalau ratu kan Yang queen and yang jalannya bebas tuh, cuma Iya, selangkah doang. emang bebas. Bebas sih Bebas dia mundur bisa. Sekarang udah nggak bebas untuk kemana-mana. Sekarang, Jadi kan dia udah bebas lah, ratu udah bebas. pasti sekarang ratunya udah bebas, udah bisa. Bebas lah. Waktu itu memang cuma selangkah 2 langkah doang kan? Karena Di catur, iya, kita ngomongin catur ya. Kita catur ini mas, catur. ya, kita ngomongin catur. Catur ini mah. Coba jalan kaca, catur. Gobong nih. Gobong. Enggak, iya ada bom juga kan? Ada sebab. Ada kuda, ada kurir. Enggak ada. Kurir, Kuda. kuda. Terus gajah. Gajah, enggak tahu gua. Luncur. Oh, Itu lucu bom. Iya, bukan, beda ya? Bom tuh benteng. Yang bom yang paling pojok Yang paling ujung. Iya. Ya udahlah. Enggak, kita kan ngomong catur. Ini ngomongin catur kan. Kita kapan-kapan kita adain gini nih. Lu bukan bisa main catur? Bisa. Nih, Aduh coba. nanti ada kakak. Gimana kalau lomba catur? Kan dulu pernah Alfa Olimpik. Sekarang lomba catur. Iya kan, benar. Iya. Lomba catur bagus. Bentar ya. Enggak lomba catur tuh. Main catur aja yang Iya bisa. main catur sambil nunggu band main catur. Ntar ada hadiahnya apa gitu. Seru. Yang anjir sambil nunggu band mah. Enggak sambil nunggu band main. Main. Satu Main catur. daftar nih. Misalkan Nyatur. gua lawan tadi bayar 15.000. Ntar poison yang menang dapat kaos. Ntar dipinalin gitu. Sekalian lomba catur di acara belum ada kan? Malas mikir di acara. Iya, no, acara berharibu. Acara main catur. Enggak apa-apa sih, Jon. Nanti bokap gue ikutan. Ya menang bokap berarti ya. Kalau mau caturnya aja. Di pingsan 2 tahun. 2 hari acara. 3 hari. Bapaknya Balik dia pingsan. juara terus diborong. Bagus tuh main catur ya. Lu cuma nggak ada main catur tuh. Gua nggak bisa main catur, gua nggak ngerti gua. Gua Gua mau tahu cuma jalan-jalan ke depan. iya, gua walk nih sebelum bulan puasa kemarin main catur di handphone. Magic chess ya. Enggak, main catur online gitu. Iya, magic chess itu. Lebih susah itu. Puyeng kan ya? Sampai kena GERD cuy. Serius. Jadi Sampai kena kesel ya. Mau marah siapa? Orangnya jauh kan lawan online. Buat Gitu kan? apa orang? Enggak lawan orang ini lo download dah. No. Nggak ngerti gua main catur. Boya catur apa gitu. Pernah gua anjing gitu. Sampai GERD aing main catur gitu. Kalah. Susah, Rokok habis 2 bungkus main. Terus kalau tidur kita nggak bisa. kalah diledekin sama dia, diledekin kasih emoticon apa gitu. Oh, dikasih emoji. Kesel kan? Gitu, kesel kan? Kesel. Terakhir Cot, masih ada. Pesan untuk Potres. Supaya kita lebih meningkatkan apa namanya? Pesan. Iya, kualitas. Iya, kualitas lah. Pesan untuk Potres. Udah, Acara kita nih. Yes, standar lah. Makin banyak, lebih luas juga ke penonton, ke viewers, atau yang Ke narsum mampir, ya. yang mampir nggak cuma sekitaran Tangerang, entah teman dari Bogor bisa datang ke sini dari luar Tangerang gitu.
datang ke sini. Nah itu misalkan gini Wok, ada band yang tour, misalkan melalui lo nih di KKK, lu bisa undang ke sini, gitu bisa begitu ya? Nah gitu kan, mampir dong ke podcast gue nih teman-teman gue gitu, bisa begitu. Iya. Nanti siapa gitu, teror gitu. Boleh. Terakhir, harapan lu buat Teror sama Gert? Sama buat dia. Nah, mancing lah. Ini mancing terus. Ini pertanyaan udah mancing terus nih. Ini closing, jangan ada closing ya, ini mau belaga dong. Enggak, ini pura-pura doang. Kita 3 jam lagi kok. Masih panjang. NTS aja. Dulu jawab. Harapan buat untuk Teror sama Gert. Nah, Harapan. Ya apa? Apakah Pengen album baru lagi? Ya. Mutur tah apa tah? Nggak mungkin kalau tur. Benar sih gitu. Lah kenapa Wok? Nggak mungkin kenapa sih? Teror. Kenapa nggak mungkin? Ya, baru titik pertama drummer ngilang kemana? Titik pertama gitaris nggak ada, aing gawe sip 2. Tapi titik pertama aing gering. Tapi mungkin aja Wok, Jabodetabek mah bisa lah. Tangerang kayaknya. Udah tanya kayaknya yang bisa ya. Tangerang doang bisa udah. Jabodetabek bisa lah. Kalau Gert masih bisa kayaknya tur untuk keluar kota bisa lah. Nggak ada harapan sih dah. Cuma harapannya nggak ada harapan, tapi cuma harapannya ya tetap jalan aja udah. Ngalir aja ya harapannya itu. Ya nggak usah album. Nah itu rencana Gert album, karena kan Teror udah selangkah punya album. Nah Gert nyusul nggak nih? Apa mau bikin single-single doang gitu? Apa Udah ada EP ya? EP pertama isi 5 track. Ya pengennya sih album gitu. Album tapi sedang digarap lah. iya, tapi ya kayak gitulah. Semoga beres. Enggak EP. Sama buat harapan nih. Harapan buat lu apa buat dia? Enggak lah. Harapan buat diri sendiri harapan. Ya buat diri sendiri aja. Harapan buat diri sendiri. Ya, harapan buat diri sendiri lah. Buat dia Jing. Pesan-pesan buat dia apa gitu. ya siapa? Dia aja dia. Namanya buat dia ya siapa aja lah dia mah. Bebas. Enggak lah. Nanti kesinggung apa ya. Oh. Lu pernah berantem sama Teddy? Sering. Sering lah. Hah? Sering lah. Berantem sama gue nggak sering. Sering ya? Sering lah. Itulah pertemanan ya. Iya. Karena Kan gue sama lu gak sering berantem. Sama anak-anak sering berantem lah. lu masalah apa berantem sama Teddy? Sama gue? Banyak lah. Cewek dong belum pernah nih masalah berantem belum cewek. Jangan, belum pernah. itu jangan. Itu harusnya mau berantem. Jangan lah. Belum. Masalah cewek sih kayaknya harus dibikin nih. Kalau misalnya Kalah terus gitu kalau masalah cewek mah. Itu mau jelas yang bisa ditanya kalau mau gue mau brother. suka gitu, malas gue. Ini bukan. Ya kalau sama dia mah atau ayo. This is not your era brother. Ini bukan lu era lagi. Voucher lu udah kepake. Ini era 2. Kalau soal cewek. Jadi. Kalau berani gue masih ngadu gue soal cewek mah. Berani deketin cewek. Enggak, tapi lu belum tahu aja gua dulu 2000. Itu kan dulu. Paham. Right now brother. Hari ini detik. Emang iya, Bang? Nggak ada loh. Iya. Enggak, gua udah lelah dengan semua itu, pengen santai aja. Bohong, gue udah main. Pengen santai aja lah gua. Iya. Dia kan bangsat, dia suka ngejebak-jebak orangnya. Gimana? Misalnya lagi chatan apa nih di grup nih. Lagi ngomongin apa gitu chatan. Pegel, gua pegel serius. Sama pegel. Chatan nih dan ini jebak nih. Duduk mulu di bis. Pegel. Gua lagi ngomongin apa misalkan. Terus gue asal ngomong nih. Terus DS sama dia. Ya, Dikirim lagi ke grup tuh. Lumayan, kuncian. Kan tolol ya. Dia yang mancing nih. Ngudusan nimbrung lah. Buffet. Yang asal ngomong aja. DSS kan tolol. Wih, aneh. Gue main SS bay. Gue bahaya. Tap. Ancamannya tap. Bahaya. Bahaya tuh kalau nggak gitu. Waduh ngeri. ya tapi kan nggak ada unsur yang Nggak ada, kan? seksis atau Nggak ada, apa. Bercanda doang. Ya, Kayak, gue mau nonton lah sama dia. nggak ada ruang buat pelaku pelecehan Iya, nggak seksual ada. atau apapun. Cuma Catcalling atau kalau lu suka sama cewek ya samperin baik-baik gitu, Ya, kenalan ya udah. Iya, Gak usah catcalling, sweet ya. nggak boleh. Itu fuck off. iya, Cuy, anjay. itu tidak bisa diterima di ruang manapun. Nggak bisa dibenarkan. Iya, tuh. kalau DM aja orangnya misalkan DM atau kalau ketemu langsung ketemu atau aja kenalan. Kalau Ketemu nggak juga, harus dengan baik-baik nggak boleh. Langsung, ini masa tolol. Kalau kayak gitu kan. Assalamualaikum Nah, gitu. baik, sopan. Wak, terakhir Wak. Harapan untuk Poison. Pengen buka cabang gitu di mana? Franchise ya.
cabang lah gitu. Franchise tiba-tiba gue mau franchise yang Poison Pak. Keren kali ya. Dibikin franchise tapi bukannya samping. Seru bae. Harapan buat Poison sih sama aja lah ya. Bisa tetap bertahan gitu. Mau ada barang atau nggak ada barang tetap buka karena Poison itu kayak titik ketemu gitu, titik ketemu teman-teman gitu selain misalkan. Store ya. Iya, selain anggap aja itu juga Rumah kedua lah. Rumah buat teman-teman gitu, tempat buat teman-teman ya nimbrung gitu, ketemu. Ya panjang umur lah gitu. Buat kumpul bersama lagi. Memang sih toko gok ya. Toko gok nih teman-teman, gua juga sering ke sono gitu. Lagi datang gitu, udah makan di rumah nih. Cuma gua nawarin, "Udah makan belum?" "Udah, makan tuh. Nyokap masak ini." Jadi gua nyelonongnya ke dapur, makan gitu. Ya, Sama bebas. kayak rumah yang lain gitu. Bebas toko tuh. Titik kumpul di situ. Mepo apa aja tau? Meeting point. Assembly point. Iya. Buat yang lagi ruwet juga. Sama aja ke toko, duduk di toko. Sama aja sih, kemana-mana ya tetap attitude lah. Iya. Tetap Gak perlu nongkrong tuh, gak perlu punya duit, yang penting punya sikap aja. ya punya sikap. Wok, Poison ada IG-nya gak? Ada lah. Ini teman-teman yang mau nyari, sebutin Wok, IG-nya Wok. Nyari kaos gitu atau nyari topi atau sweater lah. Jangan nyari gua tapi nya. Ini ada band yang mau dirilisin kan. PH. Ulala, buyong. Aduh. Di Instagram doang sih mana? TikTok gak? Enggak. Dengan Ngerti doang. Dengan TikTok cuma sekali doang buat ini biasa. Nyari akun yang mau belajar buat buat lihat TikTok gimana sih kayak gitu doang. Mau muncul di TikTok, main TikTok tuh ada yang enggak ngerti kan. Itu salah. Enggak, bukan ke situ, gua mah tenang aja sih. Anik aja, bawa santai sih. IG-nya apa IG-nya? IG-nya ya Poison Heart. Poison Heart. Ya itu. Nanti Instagram doang sih. TikTok enggak ada. Oke, coba. Shopee udah diblokir karena pay letter. Sekarang kan ada berarti ada sosmed itu TikTok doang? Enggak, IG doang. pokoknya Shopee ada sekarang baru. Mana bisa? Ada, tapi malas ngupload. Males gitu, males. Kita bayar request aja kali Shopee mau. Iya, bayar request. Bayar request. Hadirin aja bayar requestnya itu mah. TikTok. Rencana selanjutnya, Wok? Kakak, kapan? Apa punya rencana lagi nggak lo buat event tahunan lah? Terakhir nih pertanyaan gue nih. Gak pernah jadi. Iya, gak pernah jadi ya. Pengen nulis tulisan ketiga. Karena satu dan hal yang lain lagi sih banyak iya. gitu. Kendalanya nabrak di situ aja. Nabraknya. Karena kendala biaya terus. Jelas. Satu dan hal yang lainnya lah. Ya ada duit main. Pakai main. Gitu. Tapi kalau memang bisa kita kumpulin, kita bikin event yang serius juga aman sih ya. Aman lah. Cuman emang waktunya nggak ketemu ya. Waktunya nggak ketemu, susah. Bukan susah, anak-anak pada kerja juga semua kan. Iya. Nyari momentumnya, balik lagi momentumnya. Momentumnya. Wak, makasih banyak Wak lu udah mau datang ke Podcast ya. Makasih dah, udah. Itu tadi teman-teman obrolan kita seputar ya bahan apa namanya lucu-lucuan aja, seru-seruan sama Gwok. Dan lagi juga Gwok adalah temen gue yang lama gue kenal gitu, satu band juga dia mulai dari ngerintis jualan kaos, ngelapak, bikin band segala macam gitu. Cuman banyak sih yang pengen gue tanyain, cuman waktu kita juga yang memisahkan kita, benar nggak? Benar. Ini udah jam berapa Cat? Udah subuh nih. Jam 5 subuh ini. Jam 5 subuh ini benar. Gila. Tapi nanti gue belum pernah main catur sama lo. Ntar gue ke toko kita main catur. Ayo main catur. Gas ya. Iya. Itu dong gue penasaran sama gue sih. Jago gue akuin, gak tau ya kalau lu belum pernah lihat gue main. Kalau dia makanya oke lah. Oke Cat ya. Makasih banyak nih teman-teman udah menyimak episode kita kali ini. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share. Pantengin terus lonceng notifikasinya, nyalain terus buat dapat video-video terbaru dari kita. Yang mau beli kaos silahkan datang ke Poison. Alamatnya di Jalan Raya Cisoka Adiasa. RT 1 RW 1 nomor 104. Dan juga teman-teman yang ulang tahun atau pernikahan atau sunatan yang mengundang teror bisa ya, Wok ya? Bisa. MC juga dia sekarang jadi MC bisa. MC juga bisa. Ya kan? Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.